malah selingkuh atau ya intinya pindah lah. Pindah ke yang elektron ini, yang elektron tidak berpasangan itu. Nah, ketika dia pindah, yang elektron ini kan jadi berpasangan nih, yang ini jadi cowok cewek kan. Nah, yang ini akhirnya jadi tidak berpasangan. Ketika dia tidak berpasangan, maka dia jadi radikal. Ya, ketika dia tidak berpasangan atau sendirian atau jomblo gitu ya habis ditinggal, dia jadi radikal. Nah, selain dia jadi radikal karena elektronnya berkurang satu, maka dia jadi kation juga. Karena kan kalau CH4 itu kan netral ya, tidak plus tidak minus. Ketika satu elektron keluar, elektron kan negatif. Nah, negatif keluar, maka si metana ini jadi positif. Ya. Nah, keadaan seperti ini tuh membuat dia tidak stabil. Ketika dia tidak stabil, maka nanti akan lepas atau terpecah ikatannya, si ikatan C dengan H ini. Pecahnya bagaimana? Ada dua kemungkinan. Yang positifnya nempel di C, yang titiknya atau elektron tidak berpasangannya nempel di H, atau ada kemungkinan juga yang elektron tidak berpasangannya nempel di C, yang positifnya nempel di H. Dua-duanya bisa atau mungkin terjadi. Sekarang, di antara ion-ion ini, yang akan sampai ke detektor yang mana? Yang sampai ke detektor itu adalah yang berupa, yang punya muatan. Kira-kira berarti yang mana? Fragmen yang mana yang akan sampai ke detektor? Yang sampai ke detektor itu yang bermuatan. Yang netral atau tidak bermuatan, dia tidak akan sampai ke detektor. Berarti yang mana yang akan sampai ke detektor? CH3+. Sama, satu lagi? H+. Nah, ya, jadi yang plus-plus ini yang nantinya akan sampai ke detektor. Biasanya muatannya juga cuma 1+ sih, nggak ada yang 2+ tahu saya. Cuma nanti bisa kalian pelajari lagi. Tapi pada umumnya biasanya hanya 1+. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke membaca spektrum MS. Nah, membaca spektrum MS itu kalau kita ingin tahu hanya MR-nya saja itu berapa, maka kita baca yang paling kanan. Nah, misalnya yang ini, yang 24 dimetilpentana, berarti MR-nya berapa? 100. 100, karena 100 adalah puncak yang paling kanan, ya kan? Nah, terus yang 85, 57, 43, 41 ini apa? Itu adalah fragmen dari 24 dimetilpentana. Fragmennya bagaimana? Ini saya kopas saja dulu, pindah ke ChemDraw aja. Copy. Bentar. Dia nggak mau ngecil. Sebentar. Udah kelihatan saya pindah ke ChemDraw? Sudah, Bu. Oke, langsung ya. Jadi ini saya gambar lagi 24 dimetil pentana. Saya langsung convert name to structure aja. 24 dimetil pentane. Ya. Saya hapus namanya. Nah, ini MR-nya adalah 100. Apakah benar 100? Coba kita lihat. View. Bentar.
Gini aja. Ini saya ganti P, ini saya ganti P, ini saya ganti C. P. Eh, Oke. C-nya ada berapa di sini? C-nya ada berapa di sini? 7, Bu. Berarti 7 dikali berapa kalau mau ngitung MR-nya? PM-nya C berapa? 12. Berarti 7 kali 12. Terus ditambah H-nya berapa? 6. Oh ya, Bu. H-nya berapa? 16, Bu. H-nya 16. Bentar, ini kok ada error. H-nya 16. Berarti tadi berapa? 7 kali 12, 84. Ya benar ya, 84 kemudian ditambah 16. Jadi total adalah 100. Sesuai dengan MR yang terbaca di spektrum. Sekarang yang puncak-puncak 85, 57, 43 ini yang 43, 41 itu yang mana? Nah, coba kita fragmentasi. Karena ini saya pakai ChemDraw, maka biasanya nanti dia otomatis akan langsung hitung MR-nya. Ini saya kopas saja ya. Sekarang fragmentasi pertama. Mau coba potong di sebelah mana? Kanan, kiri, atas, kanan, atas, bawah? Kiri, atas? Mau yang mana? Terserah kalian. Mau yang mana? Kanan, kiri? Kanan aja, Bu. Kanan. Oke, kanan ini coba saya potong. Ini saya potong di sini ya. Atau istilahnya dia pecah di sini. Nah, maka dia nanti akan terfragmen menjadi, di sini memang tulisannya titik dan titik ya, plusnya biasanya nggak kelihatan kalau di ChemDraw, tapi nanti kalau kalian fragmentasi sendiri, yang satunya plus, yang satunya titik ya. Kalau di ChemDraw memang keluarnya titik sama titik. Nah, di sini akan keluar fragmen CH3, itu MR-nya 15, bener nggak? CH3 MR-nya 15. C berapa? Benar, Bu. C 12, H 3, 12 tambah 3 sama dengan 15. Nah, kemudian yang ini, fragmen yang ini saya pindah aja dulu, biar agak kepisah. Nah, fragmen yang ini MR-nya berapa? 85, sama ChemDraw udah dihitungin. C, coba kita cek aja lagi. C-nya ada berapa berarti? C-nya ada berapa? 6, Bu. 6 kali 12. Berapa? 72 toh? Terus H-nya berapa? H-nya berapa? Tiga belas kan, Bu? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 1, 7. 9. Terus 10, 13. 13 tambah berapa tadi? 72 ya? Berarti 85. Ada puncak 85 di spektrum MS?
Ada, Bu. Puncak 15 ada nggak? Enggak, Bu. Nggak ada. Berarti kemungkinan terbentuknya fragmen ini yang CH3 ini tuh bukan tidak ada ya, tapi tidak terdeteksi atau terlalu kecil konsentrasinya. Abundant ini kan karena spektrumnya dalam bentuk abundance ya, kelimpahan, maka yang paling banyak itu yang mana? Nah, itu kalau 15 ini nggak kelihatan, berarti dia tidak terlalu banyak terbentuk fragmen yang 15 ini. Oke, ini yang pertama. Sekarang coba fragmentasi lagi. Saya kopas lagi. Yang bawah sini ya, saya taruh bawah sini. Saya mau potong di tengah misalnya. Ya, di tengah. Di sini. Nah, maka dia akan terpecah jadi dua tuh. Ya toh? Saya geser aja biar nggak bingung. Ketemu fragmen ini dan fragmen ini. Fragmen ini MR-nya berapa? Coba dihitung. C-nya ada berapa? 3. Berarti berapa? 36. 36 ditambah 7. Ya kan? 43. Ada puncak 43? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti yang angka 43 ini adalah fragmen yang ini. Ya. Kemudian yang ini C-nya ada berapa? 4. 4. C-nya ada 4. Kemudian berarti 4 kali 12, 48 ya. Kemudian ditambah H-nya ada berapa? 9. H-nya ada ya 9. Berarti 48 tambah 9, 57. Ada puncak 57? Ada, Bu. Ada. Oke, berarti yang puncak 57 ini menunjukkan fragmen yang ini. Kemudian coba lagi dipecah lagi. Saya kopas. Misalnya mau dipotong di mana? Kalau dipotong di sini keluarnya sama nggak? Kayak atas. Sama. Sama ya, cuman beda tempat aja ya. Tapi kan fragmennya sama 43 sama 57. Coba potong di sini. Sama kayak ini nggak? Sama. Sama, oke. Coba di yang sebelah sini. Sama juga 15 sama 85 toh. Yang di sebelah sini. Sama 15 dan 85. Karena ini molekulnya simetris, jadi biasanya kemungkinan tempat potongannya juga nggak banyak. Ya, atau dipotong di sini coba. Nggak kelihatan ya. Sebentar. Ininya saya hilangin aja biar nggak bingung. Fragmen ini MR-nya berapa? Coba dihitung. Saya hapus soalnya ininya. Misalnya. Ini MR-nya berapa? Saya potong bagian atas-atasnya nih loh. Dua-duanya ini saya potong. Ketemunya ini. C-nya berapa? 5. C-nya 5 kali 12. 60 kan? Terus H-nya berapa? Hanya 12 kan, Bu? Ini harusnya hanya 1 ya. Ini karena kepotong. Ini harusnya hanya 1, Mbak. Bukan. Ini harusnya hanya 1. Karena tadi di awal kan 1 toh. Karena chemdraw itu dia otomatis, jadi saya agak susah itunya. Berarti 10 ya, Bu? Nah, dia kan nanti deteksi kalau dia radikal. Berarti hanya ada 3 tambah 2 tambah 3, 8, 8 tambah 2, 10. Tadi berapa? 60. 60 tambah 10 berapa? 70. Ada nggak puncak 70?
Ada nggak? Ada, Bu. Ada ya, puncak 70. Kemudian kalau misalnya ini saya potong lagi. Wait. Ini saya potong. Ini saya potong. Berarti tinggal CH, CH2, CH. Itu fragmen berapa berarti? C-nya 3 tuh? 40. Ada nggak puncak 40? Oh, yang kedeteksi ada ya 40 ya, kecil di sini ya. Bawah ini loh. Ya, yang kedeteksi 41. Mungkin nanti isotop saya terangkan di bawah setelah yang materi ini. Ya, sudah. Sekarang balik lagi ke PDF tadi. Coba kita lihat lagi yang lain. Oke, sekarang lanjut ke yang tadi udah ya 24 dimetilpentana. Sekarang kita lanjut yang bromina. Bromida ding, kok bromina. Ya, saya punya propil bromida. Ya, propil bromida CH3, CH2, CH2, Br. MR-nya berapa? MR-nya berapa? Coba cari di Google Br itu berapa MR-nya? .124, Bu. BR berapa? 81. Bener? Enggak 79. 79, Bu. BR 79 toh? Nah, 79 tambah CH2 berapa? CH2 berapa? CH3 berapa? 79 tambah 14 tambah 14 tambah 15. 122, Bu. 122. Nah, ini sekarang yang akan kita bahas ya. Di sini sebenarnya MR-nya propil bromida itu adalah 122. Lah, tapi kok ada puncak 124 ya, Bu? Yang paling kanan. Padahal tadi bilangnya yang paling kanan adalah MR-nya, ya kan? Tadi saya bilang seperti itu. Nah, untuk beberapa unsur ada yang namanya isotop. Ya, nomor atom sama, tapi bobot atau AR-nya itu berbeda. Nanti saya tunjukkan unsur apa saja yang bisa berbeda. Ya, salah satu contohnya adalah Br ini. Br itu punya isotop 79 sama 81. Sama kayak kalau kalian kenal valensi Fe itu kan ada Fe2+, ada Fe3+, itu valensi. Tapi kalau isotop itu hubungannya sama bobot atom, nomor atom sama tapi bobot atomnya beda. Nah, Br nomor atomnya sama-sama, Br nomor atomnya Br itu, tapi bobotnya ada yang 79, ada yang 81. Sehingga kalau misalnya kita berkutat atau kita dihadapkan dengan suatu spektrum MS yang di dalam senyawanya itu ada unsur-unsur yang ada kemungkinan dan ada isotopnya, contohnya Br ini, maka M-nya ini atau bobot molekulnya yang kalian baca itu ada kemungkinan tuh M saja, M+1 atau Mr plus 2. Ya, jadi sebenarnya bisa ada kemungkinan terbaca 122, 123, dan 124. Paling pol 2 aja nambahnya. Ya, nggak ada yang M+3 itu nggak ada. Atau M-1, M-2 itu nggak ada. Jadi kemungkinannya cuma M, M+1, M+2. Ya, 120. Kalau di sini contohnya yang propil bromida, kemungkinannya bisa 122, 123, sama 124. Ini noise saja yang kecil, nggak usah diperhatikan. Nanti alatnya biasanya langsung deteksi yang mana yang harus dibaca. Ya, oke. Sekarang coba kita fragmentasi. Misalnya, bentar. Oke, misalnya saya potong di sebelah sini. Fragmennya berapa dan berapa berarti? Coba dihitung. 43 sama 79. 43 sama 79. Ada puncak 43?
Ada enggak punya 43? Ini kan Ada, Bu. 40, ini 41, 42, 43 ya ini ya, yang paling tinggi malahan. Ya. Oke, sekarang saya tulis di sini ya, ini 79, ini 43. Kemudian kalau saya potong di sini, ini berapa, ini berapa? Berapa? 63 sama 3 sama 29. Berapa? Sorry, 29 sama berapa? 93. 29 sama 93. 93 ada enggak? Ada, Bu. Ada tapi kecil ini ya. Terus 29? Ada ini 29. Ya. Terus coba lagi. Kalau dipotong di sini berapa dan berapa? 15 dan 107, Bu. 15 dan 107. 15 ada? Ada. Ada. Kecil ini. 107 ada? Ada ini Ada. kecil. Ya. Terus yang tinggi ini tuh apa sih? Ini 20 berapa kira-kira? 20 berapa ini? 26 ya? Apa 24? Apa 25? Kira-kira yang mana? Misalnya ini hilang, ini terfragmen, ini terfragmen. Jadinya kan JH2 JH2. Itu berapa? 28, Bu. 28 yang mana? Ini kan 26, 27, 28 yang ini ya. Yang ini atau yang ini? Ya, itu adalah fragmentasi yang propil bromida. Sekarang coba lagi yang lain. Sulfur. Sulfur dan klorin. Sulfur dan klorin juga ada kemungkinan terbentuk isotop. Nanti saya tunjukkan tabelnya apa saja yang kemungkinan bisa jadi isotop. Sulfur masih termasuk dalam unsur yang ada kemungkinan terbentuknya isotop. Sulfur MR-nya berapa? Coba di Google aja. 32. Oke, 32. 32 berarti tambah berapa? Tambah 15, tambah 14, tambah 15, totalnya berapa? Tujuh enam. 76 sesuai dengan puncaknya itu? Sesuai enggak? Ada enggak? Oke, sesuai. Tapi ada kemungkinan terbentuknya isotop. Ya, ada kemungkinan terbentuknya isotop. Sekarang coba kita fragmentasi. Misal saya potong di sini. Terbentuk fragmen berapa dan berapa? Enam satu, Bu. Berapa? 61 sama 15. 15-nya ada enggak? Oh, enggak kelihatan 15-nya. Oke, enggak apa-apa. 61 ada enggak? Ada, Bu. malah Ada, yang Bu. paling tinggi atau yang paling berlimpah. Itu adalah fragmen 61. Kemudian misalnya saya potong di sini. Fragmen berapa dan fragmen berapa? Berapa?
29 sama berapa? 47, Bu. 47. 47 ada? Nih ya, 47 ya. 29 ada? Ada, Bu. Ada. Ini ya, ini 29. Kemudian kalau saya potong di sini, hasilnya asumsi saya sama kayak yang tadi pertama. Ya enggak? Coba dihitung lagi. 61 sama 15, Bu. Sama kayak pertama tadi tuh. 15 sama 61. Sekarang kalau misal ini kepotong, sisanya CH2S. Fragmen berapa berarti? 46. 46. Ada nggak 46? Ada, Bu. Ada. Ini ya. Kalau nggak ini ya. Keterangannya kurang jelas emang. Oke, itu sulfur. Kemudian klorin. Klor juga sama ya. Kayak brom tadi ada kemungkinan M+1, M+2. Ya, klorin di sini, klor itu adalah biasanya 35. Kadang 35,5 ngitungnya ya. Nah, biasanya tapi 35, kemudian ada kemungkinan dia punya isotop 37. Tapi biasanya kalau ngitung fragmen, boleh kalian ngitung sebagai 35, boleh kalian ngitung sebagai 37, sesuaikan saja dengan spektrum yang ada. Oke, sekarang coba kita hitung. Ini anggap aja 78 ya. 35 tambah 15 tambah 15 berapa? 35, 9, sorry. Iya ya, 35 tambah 15 tambah 15, 65. 65 tambah berapa? 65 tambah 13, 78 ya. Nah, sekarang misalnya saya potong di sini. Fragmen berapa dan berapa? 43 dan 35. 35 sama 43. Coba dilihat. Adakah fragmen 35? Ada, Bu. Ada tapi kecil banget ya. Nggak kelihatan. 43 ada? Ya, Bu. Yang paling tinggi ini ya, 43. Oke, kemudian coba dipotong di sini. Ini dipotongnya gini ya. Coba kalau dipotong di sini, berarti yang ini sama ini. Ini kan 15. Terus yang ini berapa? 63, Bu. 63. Ada 63 di spektrum? Ada. Ada, ini ya 63. Kalau saya coba potong di sini hasilnya sama aja. Kan dia kayak simetris gitu kan. Yang jadinya 15 sama 63 juga. Ada kemungkinan mau dipotong di yang lain lagi? Ada usul? Ada tempat yang bisa dipotong lagi nggak? Ada nggak? Nggak ada ya, udah habis ya. Kemungkinannya kan cuma sini, di sini, sama di sini. Udah. Lanjut, ini alkana. Alkana kita coba ya. Misalnya saya potong di sini, berarti berapa dan berapa? Sudah pasti ini 15 ya. CH3 itu pokoknya 15. Yang ini berapa? Tujuh satu kan? 71 ada? Ini ya. 71. Ini 71. Kemudian kalau saya potong di sini, hasilnya sama nggak kayak tadi? Sama, Bu. Sama, 15 dan 71 ya. Kemudian kalau saya potongnya di sini,
Berapa dan berapa? 43 dan 43, Bu. 43 dan 43. Sama-sama 43 ya. Makanya dia yang paling tinggi. Abundance-nya atau kelimpahannya juga yang paling tinggi. Kalau 57 yang mana ya kira-kira? Fragmen yang mana ya 57? Dipotong di mana kira-kira biar dapat 57? CH3 dan CH2, Bu. Potong di sini ya. Dapat 29 sama 5 tuh 7. 29 ada nggak sih? Puncak 29? Ada, Bu. Ini ya, 29 ya. Oke. Ini alkena. Prinsipnya sama, walaupun katanya rangkap, potong aja. Tinggal kalau rangkap itu kan nggak ada hanya kan, tetap sama-sama bisa dipotong. Ya. Jadi yang berpikir kalau ikatan rangkap terus nggak kepotong itu nggak, tetap bisa kok, tetap bisa dipotong. Soalnya MS itu benar-benar ionnya sangat banyak sekali sehingga mau ikatannya ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 tetap aja dia bisa terpotong. Karena elektronnya dia dihujani oleh elektron yang tinggi sekali membuat senyawanya tidak stabil. Ini bisphenol A, kameranya 228, sama prinsipnya nanti dipotong di sini misalnya, atau dipotong di sebelah sini, atau ini potong CH3 15 ya, terus 213 ini. Ini kan simetris nyawanya. Jadi mau dipotong di sini sama di sini nanti hasilnya juga sama aja. Toluen. MR-nya berapa toluen? Dilihat dari spektrum. MR-nya berapa? 9. Bukan. MR-nya bukan 91. Berapa? 93, Bu. 93. Lihat puncak paling kanan. Nah, di sini karena tidak ada unsur-unsur yang ada kemungkinan isotopnya, maka biasanya ya, karena ini kan cuma hidrokarbon biasa toh, CH aja, itu tidak ada kemungkinan isotop ya. Kalau CH aja berarti biasanya yang tercantum paling kanan adalah benar-benar MR-nya, tidak ada isotop-isotopan. Ya. Nah, sekarang coba kita fragmentasi. Misalnya dipotong di sebelah sini. Berarti berapa dan berapa? CH3 tadi berapa? 15. Caranya gampang ya, tinggal 93 kurangnya aja 15. Berapa hasilnya? 78, Bu. Ada enggak? Yang kedetek 77 ya? Iya, 93 kurangi 15 berapa tadi? 78. 78. Di sini kedetek 77 karena MR-nya memang persisnya 92,14. Jadi masih plus minus 1 tuh masih nggak apa-apa. Ya. Bisa 77, bisa 78. Kemudian mau dipotong di mana? Misal ini lepas 1 C-nya di sini. Berarti berapa? Tinggal dikurangi aja tadi 77 atau 78 kurangi di sini CH2 apa CH3 apa C saja atau CH. Kalau C-nya benzen di sini CH berarti berapa? 13 Pak? 13. Nah, 77 atau 78 tadi kurangi 13 hasilnya 64. 64. Ini 65 ada ya banyak. Oke, misalnya lepas lagi 2, tinggal kurangi aja, kurangi 13. Berapa? 65 kurangi 13 berapa? 51. 51 ada. Putus lagi 1C, 51 kurangi 13 berapa? 38. 38 ada, 39 ada ini. Ya, itu cara baca. Gampang toh, tinggal putus potol-potol aja, dipotel-potel aja, terus dikurangi aja dari MR-nya.
Itu fragmentasi. Nanti ujiannya seperti itu ya. Jadi ujiannya nanti saya kasih struktur. Ya nggak cuma saya ya, nanti mungkin dosen lain yang bikin soal MS, tapi sama aja. Jadi nanti dikasih struktur, kemudian nanti kalian diminta untuk memilih, mencocokkan antara spektrum dengan fragmennya. Spektrum yang puncak ini fragmennya yang mana, puncak ini fragmennya yang mana, caranya seperti itu ya. Jadi dihitung MR-nya. Nanti pasti dikasih kok ARC itu berapa, ARH berapa, terus NA berapa misalnya, terus N berapa, O berapa gitu, nanti pasti dikasih ya. Kemudian ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham enggak? Mau latihan lagi apa cukup? Sudah 942 soalnya. Oh iya, tadi saya janji nunjukkan unsur apa aja yang ada isotopnya ya. Sebentar. Saya ganti PDF, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, ini ya. Jadi kelimpahan isotop massa dan kelimpahan beberapa isotop di alam adalah penting dalam spektrometri massa. Ini hidrogen nggak ada kelimpahan. Ya, hidrogen tuh kemungkinannya cuma satu aja. Ya. Kemudian karbon tuh ternyata ada yang 12, ada yang 13, tapi itu cuma 1,1% aja. Ya, tapi jadi tetap ada kemungkinan karbon itu dihitung 12, ada kemungkinan juga dihitung 13. Ya, cuma jarang. Yang paling sering C ada 12. Kemudian nitrogen berarti bisa dihitung berapa dan berapa? 14 dan 15, Bu. 14 dan 15. Oksigen ada kemungkinan dihitung berapa dan berapa? 16 dan 18. 16 dan 18. Sulfur? 32. Terus 34. 33 sama 34. Cl 35 sama 37. Br 79 sama 81. Yodin nggak ada isotopnya. Yodin cuma 127 ya. Jadi ini nanti ada beberapa kemungkinan isotop. Nanti di ujian pun kalau memang si unsur tersebut ada kemungkinan isotop pasti akan kita kasih tahu atau kita kasih di keterangannya ya. Jadi nggak cuma yang misalnya Cl, nanti misalnya ada senyawa Cl, nggak mungkin kita kasih Cl yang 35 aja. Nanti pasti ada kita kasih keterangan M+2 nya Cl adalah 37. Gitu ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti minggu depan langsung masuk materi NMR. Lebih rumit lagi baca puncaknya dibandingkan MS ini. Paling rumit di antara materi-materi instrumen, nanti paling susah bacanya adalah yang NMR. Ya, jadi nanti dipersiapkan saja seperti biasa. Nanti mungkin materinya adalah dalam bentuk video. Nanti kemudian untuk baca spektrumnya langsung jimit langsung seperti ini. Ya. Gitu aja dari saya. Jangan lupa absen di OLU. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.